Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Hari ini aktivitas penyiraman dan pemupukan ya teman-teman. Mengenai pupuk ya, ini saya masih pupuk pembesaran ya, jadi pupuk masa vegetatif. Kita kenal pupuk masa pembesaran itu adalah pupuk yang banyak mengandung unsur N tinggi. Jadi pada saat pembesaran ya, apapun tanamannya termasuk anggur ya, pupuk yang digunakan itu harus memiliki unsur N tinggi. Kadang kita bisa menggunakan pupuk NPK seimbang ya. Kok NPK seimbang padahal N-nya sama 16, 16, 16, 15, 15, 15 tergantung jenis pupuknya. Nah, N-nya tetap bisa lebih tinggi karena kita biasanya di masa awal pertumbuhan itu menyediakan media tanam yang dikombinasikan dengan kohe ya. Dari kohe tersebut dan beberapa jenis media tanam yang lainnya mengandung, termasuk kohe ya, itu mengandung unsur N tinggi ya. Jadi meskipun kita memberikan pupuk NPK seimbang 16 16 16, tetap tumbuhan akan mendapatkan unsur hara nitrogen lebih tinggi dibantu dengan pupuk kandang ya, pupuk kandang. Makanya ketika masa pertumbuhan seperti ini ya, peranan pupuk kandang selain pupuk kimia itu sangat diperlukan. Jadi teman-teman bisa gunakan pupuk NPK seimbang untuk masa pertumbuhan seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pupuk yang lainnya diperlukan yang memiliki unsur hara yang lain seperti kalsium, magnesium gitu ya. Nah, di masa pertumbuhan seperti ini selain pupuk pupuk utama N, PK gitu ya, nitrogen, fosfat sama kalium, pupuk unsur makro yang lainnya pun dibutuhkan, yaitu magnesium dan kalsium, tapi jumlahnya tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi peranannya sangat dibutuhkan. Contoh misalkan magnesium biasanya dapat mengobati daun-daun yang kuning seperti ini ya, bercak kuning ini biasanya bisa ditambahkan magnesium pada pemupukan, dikombinasikan dengan NPK atau disemprot dengan pupuk semprot yang mengandung magnesium. Ini biasanya akan sembuh ya teman-teman. Nah, kemudian kalsium. Nah, pada saat pertumbuhan seperti ini sebenarnya kalsium sangat dibutuhkan, terutama untuk tanaman anggur yang ditanam beratapkan langit ya, tanpa GH. Kenapa? Karena kalau misalkan anggur kita ditanam beratapkan langit, terutama anggur impor, itu sangat rentan terkena hama, terutama hama jamur. Nah, biasanya hama jamur itu sering sekali menyerang tanaman anggur kita pada saat tanaman anggur kita banyak terkena hujan ya. Nah, pupuk yang diperlukan itu kalau misalkan meskipun di masa pertumbuhan adalah kalsium. Ya, kalsium sangat dibutuhkan. Untuk apa kalsium? Di masa pertumbuhan kalsium sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tanaman. Anggur banyak sekali terserang hama jamur ya. Dengan pemberian kalsium kita bisa meminimalisir dan si anggur tersebut tahan terhadap jamur ya, bisa tahan terhadap jamur. Ya, untuk meminimalisir bukan berarti menghilangkan efek dampak buruk dari jamur ya, tapi meminimalisir, meningkat. Kenapa? Karena kalsium itu dapat meningkatkan tanaman terhadap jamur. Juga kalsium diperlukan pada saat masa vegetatif ini adalah untuk merangsang titik-titik tumbuh ya, merangsang titik-titik tumbuh. Nah, ini seperti tunas-tunas. Jadi dengan pemberian kalsium ya, penumbuhan tunasnya bisa meningkat. Nah,
Jadi untuk teman-teman ketika masa vegetatif, pupuk apa sih yang diperlukan? Nah, teman-teman bisa memberikan tambahan kalsium dan magnesium tergantung dari kondisi tanaman. Tapi yang paling pokok itu adalah pupuk NPK-nya itu ya, NPK-nya terutama N. Namun si kalsium dan magnesium bisa ditambahkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Ketika kita ingin meningkatkan daya tahan, berarti kita perlu menambahkan unsur kalsium walaupun si tanaman kita masih dalam fase vegetatif. Ketika kita ingin menghijaukan daun ya, kita juga bisa menambahkan pupuk magnesium. Jadi silahkan dikombinasikan. Nah, sekarang mengenai dosis kalsium itu seberapa sih yang perlu disiramkan ke tanaman. Kemudian kalau magnesium ya kita gunakan dosis rendah saja ya. Misal untuk masa vegetatif dosisnya coba gunakan 0,5 gram per liter air, atau kalau misalkan menggunakan sendok makan berarti 1 sendok itu ya kurang lebih masanya itu, beratnya itu 10-11 gram ya. Berarti ditambahkan dengan 20 liter air. Kalau setengah sendok ditambahkan dengan 10 liter air gitu ya. Begitu juga untuk magnesium gitu ya. Nah, pemberiannya kita bisa atur kayak magnesium tidak perlu per minggu ya. Kalau saya ini pribadi pemberian pupuk NPK-nya itu kan per minggu ya. NPK-nya per minggu, tapi pupuk magnesiumnya kadang-kadang saya berikan kadang-kadang 10 hari, 15 hari sekali gitu ya, 10 hari sekali. Sementara kalsiumnya saya kadang berikan 10 hari sekali ya, untuk meningkatkan daya. Tujuannya apa ketika masa vegetatif? Ingat, pemberian kalsium adalah untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama ya, terutama hama jamur, sehingga ketika terkena hama jamur ya tanaman bisa sedikit bertahan ya, tapi tetap pengendalian hama seperti penyemprotan fungisida atau insektisida itu secara rutin dilakukan tergantung melihat kondisi tanaman. Nah, ini saya jarang menyemprot dengan pestisida karena beratapkan seperti ini, tapi untuk di waktu-waktu tertentu saya kadang mengantisipasi ya, terutama di bagian pucuk. Saya sering semprot dengan fungisida ya, fungisida mungkin tidak setiap minggu, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 15 hari sekali. Nah, ini usianya baru 1 bulan 20 hari ya, 1 bulan 20 hari ya. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh besar ya, lumayan, batangnya sudah mulai sedikit besar. Nah, seperti itu teman-teman mengenai pupuk yang digunakan pada masa vegetatif. Kalsium itu memang bukan hanya digunakan pada saat masa generatif atau masa buah ya. Memang karena kalsium itu kan untuk meningkatkan daya tahan buah ya terhadap serangan hama, dan juga untuk meningkatkan tanamannya itu sendiri ya terhadap serangan hama. Nah, kalsium juga diperlukan ketika masa vegetatif ya. Jadi ya bagaimana sih aplikasinya ya? Teman-teman bisa gunakan kalsium kadang-kadang ya untuk pemupukan gitu ya, jangan lupa. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk tanaman yang ditanam di luar beratapkan langit yang sering kena hujan gitu ya. Itu saja teman-teman informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.